sini kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai topik rancangan kolaborasi yang dimana mengenai topik rancangan pembelajaran dalam UPD. Sebelum kami memulai pembahasan kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berjalan sebagai moderator dan teman saya. Saya Kamelia Wadari. Saya Nurmaniza Gajah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara ini. Kepada ini dipersilakan. Baik, topik pertama yaitu rancangan pembelajaran UPD. Dan kegiatan pembelajaran berbasis UPD harus memenuhi panduan. Ada panduannya yaitu panduan WEB2. Merupakan akronim yang dibuat untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UPD. Ada pun WEB2 yaitu Where and Why, Hook and Hold, Equip, Rethink, membantu merancang, jangan ada akhiran. WEB2 merupakan akronim yang dibuat untuk membantu merancang kegiatan dan pengalaman pembelajaran berbasis UPD. Adapun WEB2 yakni Where and Why, Hook and Hold, Equip, Rethink and Revise, Evaluate, Talent, and Organize. Adapun lembar kerja Hook and Hold yakni kegiatan pembelajaran yang dapat memikat dan mempertahankan peserta didik. Sekian slide dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan yang diberikan oleh saudara ini. Selanjutnya kepada saudari Kamelia. Jelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan uji kerja? Adapun cara mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan uji kerja yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa. Pahami minat dan kebutuhan siswa dan gunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan proyek kolaboratif. Yang kedua, kembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berikan tantangan dan proyek yang memancing pemikiran kritis dan kreatif, serta ajukan pertanyaan terbuka untuk diskusi mendalam. Ketiga, yaitu pembelajaran kolaboratif. Dorong kerja tim melalui proyek kelompok dan memfasilitasi diskusi kelas yang mendorong partisipasi. Yang keempat, pemberian umpan balik. Berikan umpan balik yang berkelanjutan sampai proses belajar dan dorong strategi untuk refleksi diri terhadap kinerja mereka sendiri. Dengan strategi ini, guru dapat menggugah pemikiran siswa, melibatkan mereka dalam ide besar dan mendorong mereka untuk menunjukkan kinerja terbaik. Untuk pertanyaan yang kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan studi untuk membuat ide-ide besar ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama itu pembelajaran yang berbasis tantangan, memberikan pembelajaran yang menguji daya saing sehat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah di masyarakat, dapat membuat siswa mengembangkan ide. Misalnya meminta peserta didik untuk mencari solusi inovatif dengan memberikan konteks yang nyata, ide-ide yang dihasilkan akan lebih konkret. Yang kedua, proyek kolaboratif, di mana mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim dalam proyek-proyek. Dalam kolaborasi ide akan berkembang melalui diskusi dan pemikiran bersama. Kemudian yang ketiga, kunjungan lapangan, mengadakan kunjungan lapangan ke tempat-tempat yang relevan dengan topik pembelajaran. Kunjungan lapangan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ide-ide besar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Balikan ke topik yang lain. Di sini nanti kadang bisa punya pertanyaan, Dona, ya. Jadi jangan dibiarkan kalau ada yang menurut kamu kayaknya aku belum paham atau gimana ya caranya untuk jadi jangan biarkan ya begitu saja. Nanti kalau misalnya no question, nggak ada pertanyaan, baik atau buruk si penyaji nggak tahu sih apakah dia sempurna atau belum. Oke, silakan perhatikan statement-statement yang dibuat itu bisa membuat kalian ingin bertanya. Oke, please lanjut. Baiklah, terima kasih saudara Kamelia. Selanjutnya pemaparan materi akan dijelaskan oleh saudara Rian. Kepada Rian. Pertanyaan selanjutnya, yang mana dikatakan bagaimana pendekatan penyampaian materi
sehingga menghasilkan minat dan keingin-tahuan terhadap materi. Nah, di sini dalam menyampaikan materi dengan mengaitkannya pada pengalaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik serta menggunakan beragam metode pembelajaran. Kemudian akan diberikan pengalaman yang bervariasi, penting untuk menyediakan ruang eksplorasi bagi peserta didik agar mereka memiliki kesempatan untuk menjawab rasa ingin tahu mereka. Dan selain itu juga pembelajaran lainnya bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis budaya atau CRT yang dikaitkan dengan materi agar menarik minat peserta didik dalam mendalami isu pelajaran. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara. Baiklah, terima kasih pemaparan yang diberikan oleh Saudara Riana. Selanjutnya kepada pemateri terakhir yaitu Saudara Teresia, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peluang macam apa yang bisa mendorong minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran tersebut terasa sulit. Nah, untuk menopang minat belajar ketika mereka terasa sulit, yaitu dengan beberapa peluang yang bisa diterapkan. Di antaranya yang pertama, menyediakan variasi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang positif dan menghargai usaha peserta didik dalam menyampaikan ide-idenya. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana materi yang dipelajari dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang positif, karena suasana belajar yang positif itu menentukan bagaimana materi akan tersampaikan kepada siswa dan akan diterima dengan baik oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengatur jadwal pembelajaran dengan memberikan waktu untuk istirahat yang cukup kepada peserta didik. Selanjutnya, nah setelah kita bahas mengenai hambatan. Apa saja sih hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, serta rendahnya imajinasi dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Nah, ada pun beberapa hambatan yang ditimbulkan. Yang pertama adalah rasa takut akan kegagalan. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Yang ketiga adalah kurangnya minat dan motivasi. Yang keempat, ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri. Serta yang terakhir yaitu tekanan dari orang lain atau ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan dari materi dari kami. Jika ada teman yang belum memahami materi dari kami menerima pertanyaan, saran maupun masukan kepada teman-teman, dipersilakan. Jika tidak ada pertanyaan, belum memiliki pertanyaan, nanti boleh ditanya di grup ya. Terima kasih. Di grup kita, grup mata kuliah rencana pembantu guru. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Jika ada kami yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.